Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen daftar hadir kalian terlebih dahulu. Nomor absen 1 Diva. Iya, hadir. Nomor absen 2 Tio. Hadir. Nomor absen 3 Alwi. Alhamdulillah semua hadir ya hari ini anak-anak. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas mengenai bab 8 bentang alam di Indonesia. Topik A mengenai ragam bentang alam di Indonesia kita sudah bahas kemarin. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai adaptasi di daerah dengan bentang alam yang berbeda. Nah, sebelum ke pembahasan materi kita pada hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih kepada kalian semua. Yang pertama, mengapa di pegunungan itu manusia merasa kedinginan? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar. Karena manusia terasa kedinginan saat berada di pegunungan itu karena suhu di dataran tinggi itu lebih rendah daripada suhu di dataran rendah. Kemudian angin yang berhembus di dataran tinggi itu akan berhembus kencang. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana adaptasi manusia terhadap perbedaan bentang alam di Indonesia? Ada yang tahu? Iya, manusia dapat beradaptasi dengan perbedaan bentang alam di Indonesia itu dengan cara menggunakan pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca di lingkungan sekitar. Kemudian, manusia membangun tempat tinggal yang cocok. Dan yang terakhir, manusia itu mencari makanan yang cocok di lingkungan tersebut. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, apakah manusia mudah beradaptasi pada bentang alam di Indonesia? Manusia itu mudah beradaptasi. Manusia itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada bentang alam yang berbeda. Namun, manusia membutuhkan waktu dan proses untuk beradaptasi tersebut. Nah, sekarang coba kalian lihat pada gambar di atas ini. Nah, gambar di atas ini terdapat seseorang yang sedang berada di daerah pegunungan. Nah, seseorang tersebut berbincang-bincang dengan kawan-kawannya. Isi perbincangan tersebut yaitu akhirnya kita bisa lihat matahari terbit di Gunung Bromo. Kemudian temannya menjawab, dingin sekali di sini. Apa orang-orang di sini tidak kedinginan ya? Kemudian ada seorang ibu yang menjawab pertanyaan si anak tersebut dengan menjawab, penduduk di sini sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, beradaptasi di sini adalah cara mengatasi atau menyesuaikan dengan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Jawab ibu tersebut. Setiap makhluk hidup yang berada di permukaan bumi ini selalu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, tentunya ini menjadi salah satu strategi makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya, orang yang berada atau yang tinggal di pesisir pasti terbiasa dengan makanan laut dan udara yang lembab. Namun saat berada di pegunungan, dia akan perlu beradaptasi dengan makanan dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Dari sedikit penjelasan ibu tadi, apa sih adaptasi itu? Ada yang tahu? Iya, betul. Adaptasi itu adalah
penyesuaian diri setiap individu makhluk hidup terhadap suatu keadaan di sekitarnya, keadaan lingkungannya, keadaan udara, tempat tinggal, seperti itu. Selanjutnya coba lihat gambar di atas ini. Gambar di atas ini ada gambar orang yang berada di suhu dingin dan ada orang yang berada di suhu panas. Nah, orang yang terbiasa di suhu panas, dia akan sudah terbiasa di suhu panas tersebut. Namun, dia perlu beradaptasi ketika dia berada di suhu dingin. Dan orang yang berada di pesisir itu akan terbiasa dengan makan makanan laut dan udara yang lembab. Namun, jika saat berada di pegunungan, dia akan perlu beradaptasi dengan makanan yang sesuai dan juga udara yang sesuai di lingkungan tersebut. Nah, lalu manusia perlu adaptasi dengan lingkungannya itu dalam hal apa saja? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kita baca terlebih dahulu teks bacaan yang berjudul Adaptasi Manusia. Adaptasi manusia. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Adaptasi ini diperlukan oleh makhluk hidup karena bumi memiliki macam-macam kondisi lingkungan. Misalnya, di Gunung Jayawijaya Papua, di sana suhunya sangat dingin serta banyak terdapat air dan es. Kondisi ini berlainan dengan daerah gurun. Di sana suhunya panas, gersang, dan sulit untuk mendapatkan air. Manusia memiliki akal dan pikiran sebagai alat untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada. Akal dan pikiran manusia ini digunakan untuk mencari cara sehingga manusia dapat melakukan perubahan pada lingkungan agar sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat berada di dataran tinggi Gunung Jayawijaya Papua, ia menggunakan jaket tebal untuk menghangatkan tubuh agar bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan kondisi alamnya. Rumah penduduk yang berada di daerah rawan gempa diupayakan menggunakan struktur bangunan yang tahan gempa dan tidak mudah retak. Untuk penduduk di kawasan rawan banjir, bangunan harus dibuat lebih tinggi dari daratan atau dibuat bertingkat. Ini adalah upaya manusia beradaptasi dengan keadaan alamnya. Nah, setelah membaca teks bacaan adaptasi manusia tersebut, langkah selanjutnya yaitu ibu akan membagi kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 3-4 orang anak. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kecil kalian ya. Nah, dari kalian pasti ada yang bertanya, apa sih Bu yang perlu didiskusikan lagi, begitu ya. Nah, yang perlu didiskusikan yaitu yang pertama, mengapa proses adaptasi diperlukan dalam setiap lingkungan? Yang kedua, mengapa manusia perlu beradaptasi? Yang ketiga, apa yang terjadi jika manusia tidak beradaptasi di lingkungan? Dan yang terakhir, apakah ada bentuk adaptasi di lingkungan sekitar kalian selain yang dijelaskan dalam teks bacaan tersebut? Nanti ditulis di selembar kertas, kemudian dikumpulkan ke ibu ya. Nah, diskusi hari ini sudah selesai. Selanjutnya ibu akan memberi sedikit evaluasi kepada anak-anak dengan memberikan beberapa pertanyaan ya anak-anak. Ini bisa dibuat pekerjaan rumah, bisa dibuat PR ya. Kemudian besok dikumpulkan ke ibu. Bisa dimengerti anak-anak? Iya, alhamdulillah bisa dimengerti ya. Sebelum ke akhir pembelajaran, ibu akan sedikit mengulas terkait dengan materi pembelajaran pada hari ini.
Jadi, adaptasi adalah upaya penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian, adaptasi manusia dengan keadaan alam atau keadaan tempat tinggal. Misalnya, jika ada rumah penduduk yang berada di daerah rawan gempa, maka struktur bangunan itu harus menggunakan yang tidak mudah retak. Harus menggunakan struktur bangunan yang kokoh agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat gempa bumi. Nah, yang terakhir, dengan kita mengetahui keadaan alam di lingkungan sekitar kita, kita bisa mempersiapkan diri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan sekitar kita. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup dari sini ya anak-anak. Sebelum ibu akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan, dan semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.